Iya, ada yang bisa dibantu? Miss, ini, kemarin kan saya WhatsApp Koko. Saya mau cari majikan gitu, terus sama Koko kan diberi link itu apa? Suruh ngisi biodata itu loh, Miss, tapi saya bingung. Oke, hubungi Koko. Hubungi Koko langsung aja sebenarnya, Mbak. Koko. Ya, kemarin saya hubungi tapi nggak direspon balik, Miss. Oke, tak kasih nomornya. Makanya suruh ke rumah saja gitu. Oh iya, mungkin sampean karena nggak iso ngisi linknya itu Koko bingung, mah. Jadi kamu datang ke rumah, kapan bisa datang ke rumah? Rumahnya itu ya Miss, satu jalur sama rumahku sini ya Miss ya kayaknya. Lah omahmu ndi aku apa ya ro? Dunmun. Iya sayang, yang langsung ke Bukasa itu sayang. Iya, turun di Hingkeng itu ya Miss. Betul, pinter. Oh, kalau tanggal merah gitu buka ya Miss? Loh, di omah dhewe kok. Ya buka. Kan kantornya Wampo mah. Kamu datang ke sini aja. Di kantor kan ingah-ingih nek di omah kan penak karo turu-turu nggawe kopi mah. Oh, enggak Miss. Tapi kan saya kalau bisa itu nganu gitu loh Miss. Langsung ngisi biodata, nanti kalau ada majikan bisa langsung video call gitu. Kamu SMS Koko omsik dinform ya. Mau ta dinwa bele. Soalnya di atas ada mbaknya. Ada admin. Tak kasih nomornya admin aja. Sekarang tak kasih nomornya admin. Oke? Yo, thank you. Nggih, bye. Oke, jadi tak kasih nomornya admin aja wes. Di nomornya admin sebentar ya, Mbak ya. Sebentar ya, Mbak ya. Sorry. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sedang cari majikan, karena kalau cari majikan kan sama anak saya. Kalau saya sendiri kan nggak mengurus-ngurus majikan. Jadi lebih baik sama Koko langsung ya, biar lebih enak. Wes untuk duit nah aku. Terima kasih ya buat Mbak E ya, yang sudah ngasih saweran itu. Nggak bisa ngomong apa saya itu. Ini adalah mungkin bantuan kecil bagi orang lain, tapi bagi saya sangat besar sekali. Karena saya kasarannya orang ngomong itu malah golek duit di media sosial ya, dengan memberikan motivasi pada kalian. Ternyata itu Tuhan itu ada apa ya? Lali mana ate ngomong. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan saya. Loh, piye. Ada yang bisa dibantu kok, deg-degan dikit piye? Enggak, maksudnya udah lama saya tuh telepon tapi nggak pernah diangkat kan, tahu ya, maksudnya sibuk kan. Ini banyak yang telepon. Oke, tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa? Iya, tahu, sering, maksudnya sering lihat videonya Mbak Yuni gitu. Ya saya tuh pengen maksudnya pengen berbagi aja gitu, maksudnya kan buat semangat yang lainnya gitu loh. Kenapa? Ada apa? Adakah cerita tentang sesuatu? Bisa diceritakan? Ya, tentang sebetulnya tentang saya sendiri sih. Tentang keluarga, tentang pengalaman di sini gitu maksudnya. Oke, jenengan mau berbagi dengan kita bagaimana menurut jenengan? Maksudnya yang belum, maksudnya yang di PT, apa yang udah di sini, maksudnya gitu, jangan pernah putus asa yang dapat majikan yang nggak bagus gitu, yang majikannya yang jahat gitu. Maksudnya kita harus benar-benar gimana ya, ingat waktu di PT pengen kerja ke sini, sampai sini tuh jangan sampai kita putus asa langsung ngebreak, langsung keluar gitu. Saya juga pernah, Yuni, aku tuh sebetulnya sedih kalau mau cerita. Kenapa sayang? Ada apa? Saya kan dulu, saya emang di sini udah lama ya, maksudnya saya baru pertama kali mengalami dapat majikan yang nggak baik gitu kan. Maksudnya bukan nggak baik dia mukul apa gimana, enggak gitu. Cuman maksudnya
kerjanya nggak berat, cuma nggak tidur sehari semalam itu paling tidur 2 jam, 1 jam paling 2 jam itu paling lama tidur sehari semalam itu nggak pernah tidur Ceyuni. Lah kok bisa? Jadi neneknya itu kan sesak napas gitu ya. Jadi setiap jam itu dia ngebangunin gitu, minum obat gitu. Itu nggak nyampe 1 jam itu dia kalau pengen pipis gitu ya. Kalau pengen pipis, malah dia udah pakai pempas. Kalau pengen pipis itu nggak mau pipis di pempas gitu. Jadi ngebangunin pakai lonceng itu loh, teng 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 teng. Jadi kan nggak bisa tidur gitu ya. Nggak malam ya, nggak siang, nggak pagi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya saya putuskan kerja 6 bulan, saya langsung notis ke majikan gitu kan. Saya langsung ganti majikan. Alhamdulillah sekarang dapat majikan baik banget gitu. Maksudnya masalah makanan segala macam itu nggak pernah kurang gitu. Alhamdulillah. Saya sebetulnya di sini tuh dari tahun 2003 ya ke sini tuh. 2003 sampai sekarang? Iya. Wow. Terus? Dari tahun 2003 sampai sekarang ke sini. Maksudnya pulang juga paling cuti kayak gitu kan. Wow. Ya pertama saya kerja di Taiwan itu kan 3 tahun di Taiwan. Tahun 2003 saya pulang langsung daftar ke sini ke Hong Kong. Kayak gitu. Dulu kan saya pergi ke Taiwan itu anak saya baru umur 5 tahun Ceyuni. Saya tinggal pergi ke Taiwan. Di Taiwan 3 tahun saya pulang. Akhirnya saya pulang ada yang ngenalin cowok gitu ya. Maksudnya kenal dijodohin gitu kan. Akhirnya saya nikah. Habis nikah itu kan saya tadinya udah janji mau pergi ke Hong Kong gitu kan. Jadi dia bilang nggak apa-apa katanya gitu. Kamu ke Hong Kong nggak apa-apa, saya nunggu di rumah. Akhirnya saya kan nikah dulu. Terus saya kerja di sini, saya di sini 3 tahun kayaknya. 2 tahun saya pulang, terus kerja di sini 1 tahun. Dia selingkuh Mbak Yuni. dia maksudnya ya gitulah sama cewek gitu. Oke, dia sama perempuan lain. Sama perempuan lain. Akhirnya saya di sini 4 tahun saya minta cerai ke dia gitu kan. Tapi saya pulang dulu, cerai dulu gitu kan. Saya udah habis-habisan sama dia, dikasih modal gitu kan. Dia modalnya nggak mana, batinya puru-puru bati gitu ya, modal aja udah habis gitu, nggak ada. Akhirnya saya putuskan, saya berat hati untuk cerai, tapi saya harus milih jalan saya harus gimana gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan saya untuk cerai. Saya udah cerai, saya kesini lagi sampai nyekolahin anak sampai kuliah gitu, sampai S1 gitu. Akhirnya dia tahun 2018 itu kemarin kan nikah. Kayak gitu. Udah nikah, udah punya anak, saya udah punya cucu loh, Ceh. Oke, udah punya cucu. Ya alhamdulillah gitu, benar kata Ceyuni. Di sini majikan baik, di rumah ada masalah gitu kan. Saya tuh kerja pertama datang ke sini 2 tahun, majikan 1 yang terus majikan saya pergi keluar negeri kan, maksudnya nggak tinggal di Hong Kong. Akhirnya saya ganti majikan. Ganti majikan itu saya kerja 6 tahun, majikan 1, tapi dia nggak mau ngasih uang long service itu. Saya nggak jadi masalah kan, masalah itu. 6 tahun di situ. Akhirnya majikan saya itu materialnya bangkrut gitu. Oke, perusahaannya bangkrut gitu. Jadi dia nggak ngambil lagi saya. Jadi saya cari majikan lagi, dapat jaga anak 1, rumahnya 3 lantai. Di situ saya kerja 3 tahun. 3 tahun, 6 tahun. Kerja 6 tahun di situ. Habis gitu kan saya tadinya mau pulang, tadinya kan mau pulang, mau nikah gitu ya. Ya di sini udah lama, udahlah putusan saya mau pulang nikah. Akhirnya yang cowoknya itu yang di rumah itu kecantol cewek lagi, jadi saya nggak jadi pulang lagi, Liku-liku TKW Hongkong ini ya. Liku TKW Hongkong ya. Kisah cinta hidup dan cerita
cerita cinta kehidupan TKW Hongkong. Bener nggak? Iya, macam-macam ceritanya. Akhirnya saya putuskan udahlah nggak jadi pulang. Saya sekarang udah nggak mikirin cowok gitu kan, udah saya fokus kerja, fokus usaha gitu buat masa depan. Akhirnya saya cari majikan, pokoknya dapat majikan apa aja saya terima. Saya bilang takutnya saya kan udah oversize di sini kan gitu, udah waktunya mepet gitu. Akhirnya saya dapat majikan, yaitu jaga orang tua itu. Jaga orang tua itu yang nggak tidur itu loh, yang maksudnya nggak bisa tidur sehari semalam, paling 2 jam itu paling lama itu tidur. 1 jam kayak gitu. Saya kan nggak kuat, udah makan beli sendiri. Dia kalau beli sayur juga, sayur choice paling $15 satu kan ya, itu belinya paling $5 buat makan dia sendiri. Jadi ya saya beli sendiri, saya paling makan masak mie goreng, kadang beli roti sendiri buat sarapan kayak gitu. Dia kan makan nasi itu loh, dari pemerintah, orang jompo itu loh, yang satu hap tiap hari diantar gitu loh. Makanan jatah. Dia makanan jatah gitu. Jadi kan saya ya otomatis saya beli sendiri gitu kan. Akhirnya saya notice gitu, majikan bilang, kenapa kamu di sini nggak mau gitu kan? Saya bilang saya alasannya mau pulang Indo gitu kan. Saya kan nggak enak, majikan. Sebetulnya majikan baik, saya maksudnya dia mau mau nambahin gaji gitu kan, mau nambahin gaji. Gak apa-apa, aku tambahin kamu, tapi kamu jangan keluar, kamu bantu ibu saya jaga gitu, maksudnya ngurusin ibu saya gitu. Tapi saya nggak kuat, saya bener-bener nggak kuat, badan sampai kurus gitu, kurang tidur. Ya kurang makan gitu. Kalau kurang tidur kan emosi tinggi. Betul. Darahnya tuh jadi emosi terus kalau kurang tidur. Nah, itu yang satu rumah itu kan saya, si nenek sama perawan tua. Terus? Itu yang perawan tua itu ya kalau marah, marah itu matanya sampai melotot-melotot kalau marah. Emang dia nggak mukul, nggak berani mukul, cuman omongannya itu loh pedes banget kalau marah. Kayak gitu. Makanya orang Hongkong kan membunuh tanpa menyentuh tuh Mbak. Mulutnya kan pedes banget. Terus? Iya bener-bener kayak gitu iya. Terus? Makanya saya nggak kuat gitu, masih saya 6 bulan kerja situ saya langsung notice. Terus saya ganti majikan lagi. Alhamdulillah majikan sini baik banget gitu kan. Maksudnya nggak pernah perhitungan sama uang, selalu dia ngasih uang makan biarpun makanan udah penuh gitu ya. Terus setiap bulan itu 3 setel 4 setel itu pasti dibeliin baju sama majikan. Gak pernah beli baju saya di sini, alhamdulillah baik banget majikannya. Ya itu di situ majikan baik, dapat kerjaan enak, nggak capek. Tapi ya gitu kata Ceyuni, bener juga di rumah ada masalah, apa aja masalahnya. Berarti kan ujian seseorang itu bisa jadi di keluarga, bisa jadi di rumah tangga, dan juga di pekerjaan. Musibah dan rezeki itu kan sebenarnya semuanya itu jadi satu Mbak. Jadi kalau majikan baik, keluarga nggak jelas. Keluarga jelas, majikan nggak baik. Kalau semuanya baik, kesehatan nggak baik. Kalau kesehatan baik, semuanya baik, kena garangan. Bener nggak? Iya, bener. Ya kita makanya, iya makanya saya tuh ngeliat videonya Ceyun itu banyak yang kena tipu-tipu cowok kayak gitu. Sebetulnya juga maksudnya ya kasihan gitu ya, ketipu kayak gitu. Gimana ya, pokoknya jangan sampai terlalu percaya sama cowok yang di dunia maya kayak gitu. Di dunia gaib. Orang yang dunia gaib, orang yang dunia nyata aja banyak yang nggak benar, apalagi dunia maya, apalagi dunia gaib. Benar nggak? Nggak kelihatan ya. Iya, ini kan nggak kelihatan, ketemu aja nggak, bertengkar ya. Iya benar. Benar nggak? Uang habis lagi. Makanya uang habis lagi, benar nggak? Dari situlah kita sebenarnya belajar untuk lebih baik lagi. Karena kalau enggak ya kita akan dibodoh-bodohin terus sama penjahat laki-laki, benar nggak? Karena kita kurang kasih sayang. Iya benar kayak gitu. Karena kita kan di sini jauh sama keluarga, jauh sama siapa-siapa. Jadi kita cuma butuh perhatian gitu loh. Jadi kan kalau ada yang cowok merhatiin kita tuh kayaknya seneng banget gitu, kayaknya bener-bener
sanjung-sanjung gitu kan, kita kan seneng banget udah kita di sini kerja capek, ada yang merhatiin kan hati kita jadi seneng gitu, jadi ke bawah itu gitu. Ke bawah perasaan. Iya, kayak gitu. Jadi wanita itu mudah terperdaya saat si cowoknya itu ngomong ngaji dulu, sholat dulu, bunda. Iya, bener. Ayah anda lagi ngarit, you know kan? Iya, bener kayak gitu. Jadi kita butuh perhatian, butuh kasih sayang, cuman itu sih sebetulnya kita di sini itu. Makanya kan kalau kita sudah dipanggil papa, mama, ayah, bunda, aduh, melayang gitu. sudah kemana-mana pikirannya. Apalagi kalau yang dijanjikan sama tentara, polisi, apa-apa itu semuanya. Waduh. Kemarin tuh saya lihat itu video yang itu. Kasihan banget. Terima kasih sharingnya. Kita bisa ketemu lagi di dunia nyata. Jangan cuma di sosial media. Iya, amin. Maaf, saya mau tanya lagi. Kan, silakan. Kan anak saya kan kemarin ada masalah sama suaminya, maksudnya suaminya itu ya kena cewek lagi gitu, cewek ya kayak gitulah. Akhirnya dia itu kan pisah, cerai gitu kan. Dia pengen ke sini, pengen ke Hong Kong. Dia kan belum pernah gitu kan. Bisa nggak ya? Lah kenapa kamu izinkan anakmu ke luar negeri toh? Iya, saya juga sebetulnya nggak tega gitu, Aku juga di sini kan maksudnya udah ngerasain sendiri gitu loh, kerja kayak gini di luar negeri itu udah jauh sama keluarga, tinggal di orang itu kan nggak bebas, tinggal sama majikan, maksudnya kan syukur-syukur dapat majikan yang baik. Kalau yang enggak kan kita juga kan kasihan gitu, Tapi dia tuh bener, mama katanya. Mama tahu sendiri katanya gitu kan utang saya banyak katanya. Itu loh, anak saya itu pinjam uang bank, dipakai sama suaminya buat bayarin utang suaminya. Sekarang sama suaminya cerai, itu suaminya nggak tanggung jawab buat bayarin utang itu gitu loh. Jadi anak saya yang ketempuan buat bayarin utang gitu loh. Waduh, masa ibunya pembantu, anaknya juga mau dijadikan pembantu? Sama sudah yakin dah, bener-bener yakin. Saya juga sebetulnya nggak tega gitu loh, tapi ya gimana, anak saya pengen kerja, mama katanya. Ya sekarang dia udah mau keluar dari kerjaannya, dia kan kerja di pabrik loh, dia gitu. Dia udah ngomong ke atasannya mau resign, dia mau ke sini. Saya sebetulnya nggak tega gitu. Maksudnya nggak tega, saya juga di sini kan ngerasain sendiri gimana sih kerja sama orang gitu, gimana rasanya gitu. Tapi dianya maksa pengen kerja kayak gitu, saya sebetulnya nggak tega gitu. Tapi saya juga ngerti, saya nggak bisa nyukupin dia buat untuk bayarin utang dia gitu kan. Saya juga kan punya ini sendiri gitu, punya setoran sendiri lah gitu. Biarpun ngutang ngambil mobil nuntut bayarnya ngutang kredit gitu. Tapi dijelaskan dulu, suruh lihat YouTube dulu bahwa majikan Hong Kong itu sangat parah sekali. Saya takutnya dia anak mama di rumah, nyampe di sini 1 bulan 2 bulan dan dia minta pulang. Dan kalau sampai minta pulang, kamu akan nambah hutang. Pastikan dulu anakmu mampu nggak mentalnya di sini. Kalau sudah lembek lelet itu tidak bisa di sini. Paham? Bentar, Mbak. Ada cowok yang sedang telepon pakai video call. Saya kurang tahu siapa. Halo. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Kok video call, Mbak? Kaget aku sama. Assalamualaikum. Kenapa video call saya? Aku harus menjaluk soalnya sejarah curhat, Teh. Sebentar ya. Soalnya tadi teleponnya tiba-tiba mati sebentar. Ayo, Teh. Mbak, sorry HP-nya mati karena ada yang telepon video call. Sampean tak kasih nomor PT itu, sampean hubungi PT-nya dan sampean cari di PT ya. Oke, kenapa kamu video call, Nduk? Ada apa, Nduk? Soalnya tak jungkel no HP nih. Lah, aku WhatsApp sampean nggak dibales,